Lalu untuk Vito Black ini ya, ini sudah kemasan 2,5 gram. Ini di toko online kisaran di harga 3.000 sampai 4.000. Jadi cukup satu kemasan kecil ini untuk satu tangki sprayer 16 liter. Lalu untuk fungisida Nevosnya kita gunakan 1 sendok makan full, dan untuk insektisida Abazel kita gunakan 2 sendok makan atau kurang lebih cukup 10 ml saja ya. Ya, selamat pagi teman-teman tani semua. Kembali lagi di channel Petani Holti Merapi, channelnya petani pemula. Pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita ada proses perawatan, yaitu proses penyepraian yang ke-7 di usia cabai untuk CMAK kurang lebih 34 hari setelah tanam. Tapi sebelum proses penyepraian seperti biasa kita lihat dulu kondisi tanamannya seperti apa dan ada kendala apa saja sampai di usia yang ke-34 HST. Seperti ini ya teman-teman tani semua kondisinya. Untuk CMK-nya alhamdulillah sudah lumayan tinggi. Ini kalau tinggi kurang lebih di 50 cm. Dan untuk percabangan sendiri ini terhitung cukup serempak ya untuk CMK-nya. Ini sudah sampai cabang ke 1, 2, 3, 4 mau ke 5 ya ini teman-teman tani semua. Rata-rata ini cukup serempak. Untuk kendala mungkin ini ada sedikit serangan trips ya, ini daunnya ada mengkerut. Lalu untuk tingkat kelayuan sendiri untuk CMK Nerotavi ini terbilang cukup kuat ya. Setelah 20 hari lebih di sini digempur hujan setiap hari. Hujannya pun juga terhitung cukup deras dalam beberapa hari terakhir. Namun alhamdulillah untuk tingkat kelayuan bisa dibilang enggak sampai 1%. Seperti ini kondisinya ya. Ya, ini sudah pecah pang, ini sudah masuk fase generatif. Cuman rata-rata di kendala CMK yang sudah tahan virus biasanya dia sangat rentan untuk bunganya rontok. Seperti ini ya teman-teman tani semua. Kondisi ketika bunga cabai rontok biasanya diawali dengan tangkai bunga yang menguning. Nah, mungkin untuk antisipasi kedepannya bisa kita kocor kalsium. Dan untuk informasi, ini sudah kurang lebih 2 minggu tidak dilakukan pemupukan karena di sini tiap hari sudah hujan terus. Jadi saya pribadi untuk pemupukan seperti NPK saya undur, belum berani. Yang harusnya di usia 30 HST biasanya kita rutin pupuk NPK, tapi karena kondisinya setiap hari hujan jadi kita tunda untuk pemupukan. Nah seperti ini ya, belum terlihat rapat karena untuk usianya sendiri baru 34 HST. Lalu untuk varietas kedua di sini ada cabai langgeng 58 ya. Seperti ini kondisinya, hanya 2 bedeng. Untuk virus genimi ini sudah cukup cepat penyebarannya dan pengendaliannya juga lumayan susah. Ini ditambah dengan kendala baru seperti bercak daun ya, seperti ini teman-teman.
bercak dan busuk daun, karena di tempat saya sudah 20 hari lebih. Untuk daerah Sleman dan sekitarnya itu setiap siang sampai malam ataupun sore sampai malam itu diguyur hujan setiap hari. Ini kondisinya sudah ada yang menjadi buah kecil tuh, sudah pecah pang. Untuk cabai rawit langgeng 58 sendiri memang belum tahan virus ya teman-teman tani semua. Tapi biasanya cabai yang belum tahan virus punya kelebihan di ketahanan layunya. Jadi alhamdulillah untuk ketahanan layu bisa dibilang cukup lumayan, karena tidak ada yang layu. Adapun kematian dulu lebih ke karena tanamannya kerdil, jadi saya ganti ini ya teman-teman tani semua. Lalu untuk cabai varietas yang ketiga yaitu cabai absolut 69. Nah seperti ini, ada di sisi barat ya teman-teman tani semua. Kondisinya memang belum setinggi CMK. Nah seperti ini dan belum pecah cabang, jadi bisa dibilang masih berada di fase vegetatif. Untuk dari segi kendala, untuk CRM absolut 69 kemarin kita jumpai kalau tidak salah ada sekitar 5 ataupun 6 lubang tanam yang terserang busuk pangkal batang, dan rata-rata yang terserang itu dari segi pertumbuhan memang terhambat ataupun terlambat. Jadi memang masih kecil-kecil kemarin yang saya cabut, lalu saya ganti dengan CMK benih sisa. Jadi mungkin faktor dari cabainya yang belum cukup kuat menghadapi gempuran hujan setiap hari atau seperti apa, saya juga belum tahu. Yang pasti rata-rata yang mengalami busuk batang karena dari segi pertumbuhan memang kurang. Nah untuk kegiatan pada hari ini saya mau melakukan proses penyepraian yang ketujuh di usia cabai 34 HST. Seperti biasa untuk bahan-bahannya sudah saya campurkan di rumah. Tetap terus tonton channel Petani Healthy Merapi. Ya teman-teman tani semua, seperti ini bahan-bahan yang mau kita gunakan untuk penyepraian pada pagi hari ini. Seperti biasa, pertama kita selalu pakai perekat. Ini kita gunakan untuk rollingan dengan cover WP ya. Jadi baik perekat ataupun cover WP selalu saya gunakan secara bergantian, meskipun itu musim hujan maupun musim panas. Intinya supaya semua pestisida ataupun nutrisi yang kita spraykan bisa maksimal. Terus yang kedua, untuk nutrisi yang ada kita gunakan POC Agrovalkan ya. Ini kandungannya cukup banyak, cukup lengkap. Lalu nutrisi selanjutnya ada Merauke Max. Kita ambil kandungan magnesium dan sulfurnya ya. Lalu nutrisi yang ketiga kita gunakan pupuk mikro. Di sini saya pakai Vitoflex ya. Cukup satu ini untuk satu tangki. Lalu untuk fungisidanya kita gunakan fungisida kontak dan juga sistemik. Di sini kita gunakan Nevos 3 bahan aktif, ada tembaga, oksiklorida, zineb dan simoksanil. Dan untuk insektisidanya masih sama seperti biasa, kita gunakan bahan aktif Abamectin 18 EC. Untuk merek dagang kita gunakan Abasel. Lalu untuk dosisnya, untuk pertama perekat kita gunakan 1 tutup botol.
Lalu untuk POC Agrovalkan kita gunakan 2 tutup. Lalu untuk Merauke Maxnya kita gunakan 3 sendok makan. Lalu untuk Vitoflex ini ya, ini sudah kemasan 2,5 gram. Ini di toko online kisaran di harga 3.000 sampai 4.000. Jadi cukup satu kemasan kecil ini untuk satu tangki sprayer 16 liter. Lalu untuk fungisida Nevosnya kita gunakan 1 sendok makan full, dan untuk insektisida Abazel kita gunakan 2 sendok makan atau kurang lebih cukup 10 ml saja ya. Seperti ini ya untuk bahan-bahan yang kita gunakan di usia cabai yang ke 34 HST. Untuk video kedepannya tetap pantau terus channel Petani Healthy Merapi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembang manis dari Skipper, hey, hey, si bolang bocah-bocah jarang.